Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang dan bisa menjadi channel yang bisa memotivasi agar supaya teman-teman bisa menerapkan juga, meskipun hanyalah sedikit, yang bisa menerapkan trik-trik dari kami bagaimana ketika kami melakukan perawatan kopi di kebun kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Ya monggo silahkan, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Mudah-mudahan konten kami ini bisa bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Kali ini saya itu akan melakukan sortasi bahan, sortasi awal dari klon hikmah yang biasa dikembangkan di kebun kami. Sebenarnya klon itu tergantung dari perawatan. Semua klon itu bagus, tergantung dari perawatannya. Kalau perawatannya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus juga. Dan begitu pun sebaliknya, meskipun klonnya bagus, kalau dirawat tidak maksimal, maka hasilnya tidak akan pernah sesuai dengan harapan kita. Jadi di hadapan kami ini sudah banyak tumbuh bahan-bahan baru. Ada yang tumbuh di bulan 10 akhir, ada yang tumbuh di bulan 11 awal. Kira-kira seperti itu. Jadi di bulan 12 ini perlu kita lakukan sortasi awal. Sortasi ini bukan bukan tergantung harus berapa bulan tidak. Yang penting ada tunas yang sekiranya akan mengganggu, meskipun tidak nyampe 2 bulan, ya kita lakukan pembuangan. Itu namanya sortasi atau pemilihan bahan, pada tepatnya seperti itu. Kalau kita melakukan sortasi bahan, biar kita tidak kebingungan untuk pemilihan bahan nanti, kita lakukan pembuangan yang sekiranya tunas itu akan balik ke sumbu. Itu yang pertama, balik ke asnya seperti ini. Jadi itu yang harus kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. Satu contoh yang seperti ini teman-teman. Ini balik sekiranya ke sana, karena yang di sana akan tertutupi oleh bahan ini, maka meskipun ini full raja, bahannya dari klon hikmah ini raja, kita lakukan pembuangan. Satu, nih kita buang. Terus yang ini balik juga, kita buang juga, pakai tangan aja kalau bisa. Sudah. Setelah itu yang ini balik, kita lakukan pembuangan yang balik-balik dulu. Tunas-tunas balik kita buang. Maaf, tidak ada yang pegang HP nih, repot. Tunas-tunas yang balik ataupun tunas-tunas cacing kita lakukan pembuangan terlebih dahulu seperti ini. Atau bahan yang terlalu jauh dari sumbunya seperti ini, kita lakukan pembuangan. Ini cacing, buang. Yang seperti ini kita buang karena ini terlalu jauh. Buahnya itu. Nah, sekarang kalau sudah balik-balik, yang sudah balik arah kita buang, lalu kita lakukan pembuangan lagi yang sekiranya terlalu jauh dari bonggolnya, dari asnya. Ini as diumpamakan seperti ini bahan terlalu jauh semua teman-teman. Kita lakukan pembuangan ke semuanya ini, meskipun ini raja sekalipun. Ini tunas raja teman-teman. Ini semuanya tunas raja. Ini. Tujuan kita untuk memperdekat as, yaitu banyak sekali keuntungan di situ. Yang pertama yaitu biar nutrisi cepat terserap, karena nutrisi pupuk yang kita beri itu akan cepat terserap oleh batang kopi atau ranting-ranting kopi yang sekiranya lebih dekat pada asnya. Yang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 ruas kita buang. Ini kita buang juga. Tidak usah khawatir bahan teman-teman. Ini banyak sekali tunas-tunas. Yang paling besar kita kalahkan, kita sisakan yang paling kecil. Kalau kita mau melakukan sortasi seperti ini, itu bagus sekali buat bibit.
yang paling ujung itu. Kita bisa dari bawah. Repot sekali teman-teman. Kita pakai tangan aja. Yang kita sisakan sekarang berapa? Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita sisakan 4 itu aja. 4 tunas raja ini, kalau kita kalkulasi, dalam 1 tunas raja ini bisa berproduksi setengah kilo lah. Tidak usah mulu-mulu. Paling tidak 2 ranting ini bisa mencapai 1 kilo green bean nanti. Berarti kalau 4 kita pelihara, dalam 1 batang ini bisa berproduksi 2 kilo green bean. Itu tujuan kita untuk melakukan sortasi bahan. Harus bisa kalkulasi seperti itu. Jadi bahan-bahan yang masih kecil, 1, 2, 3 ruas, 1, 2, 3 itu 3, 1, 2, 3 hampir mencapai 4. Yang itu biasanya tumbuhnya di bulan 10 akhir. Jadi klon hikmah ini keunggulannya, dia subur bener. Dalam 1 bulan ini bisa mencapai 2 ruas kalau pemupukannya itu tepat ataupun nutrisi itu terpenuhi. Ini bisa mencapai 4 ruas, 3 ruas lah paling tidak, 3 ruas dalam 1 bulan. Maka dari itu bahan-bahan yang sekiranya terlalu bongsor untuk bulan-bulan ini kita lakukan pembuangan. Dari sini kita pelihara lagi. Ini yang masih kecil seperti ini teman-teman. Ini bahan sudah. Yang masih kecil-kecil yang tumbuh ini yang ke arah ke sini. Jadi pengaturan bahan itu cuma seperti ini kalau saya. Jadi dalam 1 batang, kalau entresnya ataupun klonnya itu terbuat dari tunas raja, full tunas raja, tidak usah banyak-banyak kita memelihara bahan. Cukup 5 ataupun 4, ini 4. Paling tidak kita tambah 1 nanti dari sini, yang ke arah sini. 5. Jadi 5 tunas raja untuk tahun depan ini akan menjadi penopang yang akan memasuki B2 ataupun B3. Yang masih memasuki B3 itu hanyalah toleransi saja. Inilah ketika saya akan melakukan sortasi bahan. Monggo bagi teman-teman yang ingin menerapkan hasil sortasi atau pemilihan bahannya, sekarang sudah banyak di konten-konten yang menerapkan tentang perawatan kopi. Tergantung dari selera Anda, bagaimana ketika Anda menerapkan kopi di kebunnya jenengan masing-masing. Ini barusan paling tidak lebih dari 10 bahan. Yang kita sisakan 4 coba. 4 tunas raja. Ini sudah cukup untuk diproduksikan tahun 2024 dia akan ngatum. Karena 2023 dia sudah mencapai belasan ruas. Meskipun ini masih memasuki B1. Ini sekarang masih B0. Ini sudah mencapai 1, 2, 3, 4. Ada yang 5. Ada yang 3. Tapi paling tidak kita anggaplah rata-rata ini 4 ruas. Untuk tahun depan ini pembungaan di bulan 7 atau bulan 8 ini ngatum ketika masih memasuki B1 sekalipun. Kalau kita pelihara 5 tunas raja, insya Allah produksi kebun kita, produksi batang kopi kita di kebun kita akan selalu maksimal. Yang ini yang bisa kita nobatkan ini asli bahan teman-teman, yang masih seperti ini. Tapi pada intinya di bulan ini ataupun bulan 1 ini tidak berbunga bahan-bahan ini. Tapi kalau masih di bawah 5 ruas saya kira tidak akan berbunga dia. Beginilah kami ketika kami melakukan pemilihan bahan ataupun sortasi bahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.